Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel tutorial ngecat. Pada video kali ini saya akan tutorial finishing kayu menggunakan produk dari Belazzo. Jadi di sini saya akan mengaplikasikan 4 tahapan. Yang pertama adalah wood filler, kemudian wood stand, kemudian sanding sealer yang dari merek lain, dan terakhir adalah Belazzo clear coat. Dan saya menggunakan 3 sampel ya, 2 kayu kamper dan 1 kayu jati Belanda. Dan 1 kayu kamper akan saya berikan wood filler. Ya, ini adalah benda kerjanya ya, dan kita pastikan rata dan halus. Kemudian kita persiapan dengan cara amplas menggunakan amplas grade 240 searah serat kayu untuk membuka pori-pori kayu agar finishing menggunakan Belazzo wood stand itu menjadi lebih efektif. Dan kita harus memastikan kerataannya juga ya, karena nanti akan sangat mempengaruhi hasil finishing yang kita kerjakan. Dan kita bersihkan sisa debunya dari benda kerja. Oke baik, jadi untuk langkah pertama ini adalah Belazzo wood filler. Pengencernya air ya, dan ini bisa kita aplikasikan dengan air dan tanpa air. Sebelum kita menggunakan, jangan lupa ini kita aduk dulu ya, jadi agar materi cairan wood fillernya ini tercampur secara merata ya. Kemudian kita bisa mengaplikasikannya ini menggunakan pisau kape atau scraper, dan kita mengscrap ke seluruh permukaan kayu yang kita berikan wood filler. Dan kebetulan untuk tutorial ini itu saya memberikan hanya pada 1 sampel, yaitu kayu camper, dan kita akan melihat perbedaannya nantinya pada akhir tutorial ini. Ya, jadi fungsi dari wood filler ini adalah untuk menutup pori-pori kayu dan menghaluskan serta meratakan permukaan kayu. Jadi tanpa sanding sealer pun sebenarnya dengan wood filler ini lebih dari cukup untuk menutup pori-pori kayu. Dan ini setelah kita aplikasikan, kita tunggu kering sekitar 1-2 jam. Ya, setelah wood fillernya itu kering, itu kita amplas sampai habis ya, menggunakan amplas grade 240 sampai serat kayunya terlihat kembali. Dan bisa kita aplikasikan 2-3 kali untuk penggunaan wood filler ini. Dan apabila dirasa 1 kali belum cukup, kita bisa mengaplikasikan aplikasi wood filler kedua. Dan di sini saya hanya mengaplikasikan 1 kali ya. Dan jangan lupa untuk hasil pengamplasannya itu kotorannya kita bersihkan ya. Ya, kemudian langkah selanjutnya adalah pengaplikasian Belazzo wood stand. Dan di sini saya memilih warna palisandar. Yang seperti teman-teman ketahui, untuk Belazzo wood stand ini dia terbuat dari 100% akrilik dan mengandung pigmen oksida transparan sehingga memberikan tampilan warna yang transparan. Ya, ini kita bisa mix dengan air 10-20% dan aplikasinya kita bisa menggunakan kuas busa atau spray gun ya. Jadi karena kita bisa menggunakan kuas busa, sehingga orang awam pun bisa mengaplikasikan Belazzo wood stand ini. Dan ini kita kuaskan ke seluruh permukaan kayu, dan bisa kita lihat untuk warna palisandar ini dia cenderung hijau kuning-kuningan atau hijau kelumut-lumutan ya. Dan ini adalah contoh untuk kayu yang berwarna terang, yaitu tadi kayu jati Belanda, dan ini adalah kayu kamper yang saya berikan dengan wood filler. Dan untuk perbedaan antara kamper yang saya berikan wood filler dengan yang kamper tanpa wood filler adalah lebih ke tingkat kecerahan warnanya. Untuk kayu yang tanpa menggunakan wood filler itu warnanya itu lebih gelap, sedangkan untuk yang dengan wood filler warnanya menjadi lebih terang, dan itulah perbedaannya ya. Dan selain itu juga tingkat kerataan dan kehalusannya pun berbeda. Ya, ini adalah aplikasi pertama dan kita tunggu kering 1-2 jam. Ya, ini adalah setelah kering, itu kita lakukan amplas ambang ya, menggunakan amplas grade 320 atau 400. Ya, seperti teman-teman harus ketahui bahwa aplikasi pertama wood stand yang dia itu tanpa wood filler, itu sebenarnya itu sebagai penutup pori-pori kayu. Jadi dia bertindak sebagai pori-pori kayu, sehingga apabila kita tidak menggunakan wood filler, sebaiknya kita aplikasikan lebih dari 1 kali untuk aplikasi wood stand-nya ini. Ya, ini kita amplas ya secara ambang sebelum aplikasi wood stand yang kedua. Dan kita pastikan untuk kotoran-kotorannya itu kita bersihkan juga ya, agar pengaplikasiannya lebih efektif. Dan ini kita kuaskan kembali ya. Dengan aplikasi lebih dari 1 kali ini, warna catnya atau warna kayunya yang telah kita berikan finishing dengan Belazzo ini itu menjadi lebih gelap lagi, dan tetap memberikan tampilan serat kayu yang terlihat
seperti ini. Sama seperti aplikasi pada langkah yang pertama, jadi wood stain ini kita kuaskan ke seluruh permukaan kayu, kemudian kita tunggu kering 1-2 jam. Dan untuk perbedaannya antara kayu yang dengan wood filler dengan yang tanpa wood filler untuk kayu kamper ini, itu dia menjadi lebih gelap lagi ya. Otomatis yang tanpa wood filler itu lebih gelap lagi karena lapisan wood stain-nya itu dia menyerap efektif ke dalam pori-pori kayu untuk yang tanpa wood filler. Dan ini kita tunggu kering 1-2 jam. Dan setelah ini kering, langkahnya sama, itu kita lakukan amplas ambang menggunakan amplas grit 320 atau grit 400 searah serat kayu. Kemudian kita kira-kira saja ya untuk proses pengamplasannya ini, dan setelah itu kita bersihkan sisa hasil pengamplasan itu dari kayu ini sebelum kita aplikasikan yang ketiga. Ya, ini adalah aplikasi ketiga untuk Belazzo Wood Stain. Di sini saya masih menggunakan kuas busa ya, karena menurut saya pun dengan kuas busa pun ini hasilnya juga lumayan bagus. Jadi tanpa kita menggunakan spray gun pun insya Allah kita bisa menghasilkan hasil pengecatan yang memuaskan juga. Oke, ini untuk yang kayu dengan wood filler. Di sini untuk perbedaannya sangat mencolok ya dengan kayu yang sebelahnya ya, untuk dari sisi warnanya ya. Dan ini kita kuaskan ke seluruh permukaan, pastikan merata ya untuk pewarnaannya. Jangan sampai ada belang-belang kalau bisa. Ya, ini kita tunggu kering 1-2 jam. Ya, dan setelah proses ketiga ini, itu saya akan melanjutkan ke sanding sealer ya. Namun sebelumnya itu kita amplas dulu dengan 320 atau 400 ya. Jadi di sini secara ambang saja. Kemudian kita bersihkan ya. Dan untuk sanding sealer di sini itu saya menggunakan yang merek Menara ya. Saya campurkan dengan air 10-20% dan saya kuaskan juga. Teman-teman bisa juga sih menggunakan spray gun sih. Namun untuk sanding sealer ini kan nanti kan akan tetap diamplas juga ya. Jadi dengan kuas busa pun ini lebih dari cukup. Dan fungsi dari sanding sealer ini adalah dia untuk melindungi lapisan wood stain di bawahnya dan membantu atau memberikan tampilan yang rata dan bagus untuk lapisan di atasnya, yaitu clear coat. Ya, seperti ini untuk proses pengaplikasian sanding sealernya. Dan ini kita tunggu kering sekitar 1-2 jam ya, sampai benar-benar kering baru kita melakukan sanding sealer yang kedua. Dan hasilnya setelah kering, di sini dia akan memberikan itu tampilan cenderung doff atau matte ya, seperti ini. Jadi warnanya itu menjadi agak meredup. Ya, dan ini kita perlu lakukan ampas lagi ya untuk lapisan sanding sealer yang kedua. Sebenarnya kita bisa sih menggunakan sanding sealer ini hanya 1 kali sih. Namun kira-kira diperkirakan saja untuk teman-teman apakah kira-kira sudah mencukupi untuk lapisan sanding sealer pertama, atau jika belum, kita bisa mengaplikasikan sanding sealer yang kedua, dan langkahnya pun sama seperti langkah sebelumnya. Ya, dan ini kita tunggu kering juga untuk 1-2 jam, dan untuk hasilnya dia memberikan tampilan yang lebih matte lagi ya, doff ya, meredup seperti ini. Dan selanjutnya kita akan mengaplikasikan Belazzo Clear Coat. Sebelum pengaplikasian Belazzo Clear Coat itu kita amplas dulu menggunakan amplas grit 400. Ya, jadi di sini saya akan menggunakan spray gun, dan ini adalah Belazzo Clear Coat ya. Warna cairannya itu berwarna putih. Dan ini yang transparan gloss. Saya memilih yang transparan gloss. Sebelum kita menggunakan, kita aduk dulu ya. Kemudian kita mix dengan air itu 20-30% untuk penggunaan spray gun, atau dikira-kira saja untuk tingkat viskositasnya. Ya, jadi di sini kita harus tepat juga ya, karena untuk spray gun kan dia tidak bisa terlalu kental ya. Jadi kita harus pastikan itu untuk cairan clear coatnya itu juga mumpuni apabila kita menggunakan spray gun. Dan untuk pengaturan spray gun itu sesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Dan di sini saya menggunakan spray gun dari Tekiro. Itu minimal tekanan itu dia 2 bar, dan untuk pengaturan volume itu saya pasang di menengah, dan untuk pressure-nya itu saya setting di kompresor ya. Saya setting itu minimal 2 bar. Dan untuk polanya saya sengaja, karena ini benda kecil, jadi polanya itu kecil ya, jadi tidak terlalu melebar. Ya, lakukan secara perlahan dan konsisten ya untuk aplikasi clear coat ini. Pastikan semua permukaan kayu itu tertutupi dengan clear coat.
Ini untuk yang kayu jati Belanda berwarna putih, kemudian ini untuk kayu kamper yang dengan wood filler. Ya, dipastikan saja semuanya tertutupi. Dan ini lakukan perlahan-lahan ya. Oh ya, sebelum pengaplikasian clear coat ini, apabila menggunakan spray gun, jangan lupa dites dulu ya pada benda lain ya. Karena sebenarnya di luar dari video ini itu saya ada kegagalan, namun tidak saya tunjukkan di video ini. Dan clear coat ini bisa diaplikasikan 1-2 kali, dan di antara pengaplikasiannya diampas menggunakan 600 ya. Dan apabila dirasa masih kurang, itu bisa kita aplikasikan kembali untuk lapisan clear coat yang kedua atau yang ketiga ya. Jadi kembali ke selera dan cara teman masing-masing ya. Dan clear coat ini kita biarkan kering sekitar 1-2 jam ya. Dan ini adalah hasilnya setelah kering. Untuk yang kayu jati Belanda berwarna terang juga menghasilkan warna yang terang. Untuk kayu kamper yang ini adalah dengan wood filler, dia warnanya cenderung lebih terang daripada kayu kamper yang tanpa wood filler seperti ini. Ya, kira-kira begitu ya untuk tutorial Belazzo yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa di video tutorial ngecat selanjutnya. Jangan lupa ya. Dah.